Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Yang terhormat Ketua KKG PJOK Kota atau Pontianak Kota dan rekan-rekan guru PJOK. Di sini saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG yang telah saya lakukan. Saya akan mempresentasikan dari kegiatan PKG saya dari kelompok 4, yaitu tentang SEM. Saya di sini ngambil permainan tradisional. Untuk yang katanya saya ngambil pusaka budaya yang perlu dilestarikan. Kenapa saya ngambil pusaka budaya yang perlu dilestarikan? Karena permainan tradisional itu sudah hilang untuk zaman sekarang. Jadi anak-anak sudah kurang mengetahui permainan tradisional. Sejarah permainan tradisional. Sejarah tradisional merujuk kepada cara-cara tradisional dalam merekod, mengingat, dan menyampaikan peristiwa-peristiwa sejarah dalam sesuatu masyarakat atau budaya. Pendekatan ini seringkali berlandaskan kepada cerita lisan, mitos, legenda, dan adat. Resam yang diwarisi turun-menurun dari generasi ke generasi. Dalam banyak kebudayaan, sejarah tradisional tidak ditulis secara formal, tetapi lebih kepada cerita yang disampaikan oleh pemimpin masyarakat, pencerita, atau orang tua yang dikenali sebagai penjaga cerita rakyat. Latar belakang. Latar belakang permainan di dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah. Di sini saya ngambil ada 6. Yang pertama itu memelihara warisan budaya, 2. meningkatkan kesadaran budaya, 3. meningkatkan kemahiran sosial dan kerjasama, 4. meningkatkan kecerdasan fisikal, 5. membentuk disiplin dan nilai positif, 6. menggalakkan kreativitas dan mengembangkan pikiran, mengurangkan stres dan meningkatkan kesejahteraan emosi, menggalakkan gaya hidup sehat. Di sini ada beberapa contoh permainan tradisional. Itu yang pertama lompat tali, gasing, tabak, galadang, dua kali. Yang keenam itu tarik tambang. Kesimpulan, mengintegrasikan olahraga tradisional ke dalam kurikulum sekolah bukan sahaja penting untuk melestarikan budaya dan warisan negara, tetapi juga menawarkan manfaat fisikal, mental, dan sosial yang besar kepada pelajar. Dengan pelaksanaan yang tepat, olahraga tradisional dapat menjadi elemen penting dalam membangun pelajar secara menyeluruh, menjadikan mereka bukan sahaja cerdas secara fisikal, tetapi juga lebih berdisiplin, kreatif, dan menghargai nilai-nilai budaya mereka. Di sini saya mempersingkat, saya buat kotak biar lebih nyaman, nggak usah panjang lebar. Untuk kelas atau fasenya di sini saya ngambil kelas 3 dengan kelas 4, kemudian kelas 5 dan kelas 6. Di sini yang kelas 6 sebagai untuk yang membantu saya sebagai guru olahraga. Kemudian yang terlibat guru PJOK dengan guru kelas. Di sini guru PJOK di sekolah saya ada 3. Kemudian saya bekerja sama dengan mereka menjadikan satu kegiatan biar tidak ada simpang siur, biar nyaman kita mengadakan satu kegiatan, jangan 2 kegiatan. Kalau kita mengadakan 2 kegiatan, bingung. Jadi kita kejar dulu satu kegiatan, kalau satu sudah berhasil, baru lanjut kita untuk kegiatan selanjutnya. Yang sarana itu tali tambang, kemudian lapangan. Jadwal kegiatan ini kegiatannya tarik tambang dilakukan setiap hari Jumat atau jam istirahat saat mereka bermain. Ini biasanya untuk jam istirahat, biasanya wali kelas atau kepala sekolah, anak-anak sekarang dilarang untuk bermain. Padahal kalau untuk olahraga sebenarnya itu lebih bagus, karena anak untuk SD di tempat saya itu lebih bagusnya bermain, karena anak-anak yang di sekolah dasar itu untuk bermain. Kalau udah masuk ke SMA baru lanjutkan. Lanjut pelaksanaannya bisa setiap hari. Ini untuk bulan 2025 saya mulai dari Januari sampai Maret.
bisa dilakukan setiap hari, tergantung ini, atau hari Jumat, tergantung jadwal yang nanti disetujui dengan kepala sekolah. Oke, lanjut. Oke, kata kuncinya. Oke, bagaimana peserta didik menumbuhkan kembangkan kesenangan dan dibalut dengan aktivitas fisik yang menyehatkan dan menyenangkan serta mengurangi kecenderungan bermain handphone. Ya, jadi ini yang saya ambil. Itu yang saya bilang di awal, kenapa saya ngambil permainan tradisional? Karena anak-anak zaman G, mau bisa zaman Z, kata orang udah kurang untuk bermain permainan tradisional. Saya lanjut. Oke, hasil karyanya. Di sini pembiasaan permainan tradisional, pembelajaran sosial. Kenapa saya ngambil pembelajaran sosial? Karena anak lebih aktif dalam bersosialisasi sesama teman. Biasa ada anak dengan anak mereka buat geng A, geng B. Jadi saya membuat pembelajaran sosial, biar mereka saling menyatu. Oke, lanjut. Oke, rencana tindak lanjut. Oke, di sini ada 4. Yang pertama, melakukan penjelasan tentang pentingnya menumbuhkan budaya tradisional. Yang kedua, mengajarkan permainan tarik tambang dengan peraturan sederhana. 3, melakukan pembiasaan di jam senggang seperti hari Jumat dan jam istirahat. Oke, 4, rencana dilakukan pada semester genap pada Januari sampai Maret 2025. Oke, kesimpulan. Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat digemari semua kalangan. Permainan yang dilakukan yaitu tarik tambang dengan menggunakan jenis pembelajaran keterampilan gerak. Proyek ini masuk ke dalam kokurikuler dengan menggunakan aset manusia dan fisik. Harapan permainan ini dapat menumbuhkan kemampuan peserta didik secara berkelompok dengan kekompakan dan sportivitas dalam aktivitas fisik yang menyenangkan. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila ada yang mau bertanya atau memberi saran, silakan. Teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau kasih masukan atau tambahan, silakan. Silakan kalau ada dari Pak Haji. Kalau tidak ada, Oke. Pak, kapan yang sudah dilaksanakannya tadi ya? Oke, untuk pelaksanaan itu dilakukan hari Jumat dan jam istirahat. Saya akan melakukannya di bulan Januari sampai Maret 2025. Jadi ada berapa bulan untuk melakukan kegiatan. Oke, terima kasih. Kegiatan itu akan dilakukan itu kan kayak permainan tradisional apa? Di situ kan tadi digambarkan ada banyak macam. Apa dipilih salah satu atau semua permainan tradisional itu dilakukan? Saya tidak merasa dulu. Yang tadi saya jabarkan itu permainan yang menyenangkan bagi anak-anak zaman dahulu. Ya, karena anak sekarang kan mereka tidak tahu permainan gasing, misalkan permainan galah hadang. Kayak galah hadang setiap tempat ada beda-beda. Ada yang namanya galah hadang, gerobak sodor, beda-beda namanya. Jadi saya ngambil satu tadi. Maka saya bilang kalau kita lakukan semua permainan, belum tentu kita bisa sukses. Jadi satu tahap per tahap. Jadi saya ngambil satu per satu dulu. Jadi kalau udah selesai satu permainan, boleh lanjut. Bisa main tabak, lanjutkan yang keduanya, bisa main gasing yang ketiga. Ya, karena apalagi kayak permainan gasing itu udah dianggap tuh udah nggak ada. Kalau untuk di Kalimantan Barat, permainan gasing. Dulu itu permainan kita yang kita lakukan pakai kayu, sekarang udah nggak ada. Anak-anak sekarang udah tidak mengenalnya lagi. Palingan mereka tahunya gasing itu dari kayak Beyblade, ya permainan Beyblade itu. Tapi mereka tidak tahu gasing yang menggunakan tali. Contohnya yang mau diambil untuk semester depan Pak? Itu dari yang tarik tambang. Tarik tambang. Tarik tambang. Jadi saya mulainya dari permainan tarik tambang. Jadi saya mengambil yang ada di sekolah dulu. Karena di sekolah ada tali tambang,
sarananya lengkap. Jadi saya dari mulai permainan tarik tambang. Oke kawan-kawan, gimana hasil dari presentasi saya tentang permainan tradisional tentang tarik tambang? Apakah ada yang ingin memberi masukan atau refleksi? Saya tunggu. Setelah mendengarkan hasil TPL dari Bapak, jadi kita mengetahui loh di sini ada permainan tradisional yang bisa dikembangkan untuk setiap sekolah. Yang pertama nih kan tadi Bapak bilang permainan yang menyenangkan dulu buat anak. Setelah itu, setelah anak udah masih senang, baru bisa ditambah lagi dengan permainan selanjutnya. Berarti sekarang nih kita di setiap sekolah nanti bisa mengembangkan permainan tradisional maupun nanti pas kegiatan P5 ataupun kelas meeting. Ya, terima kasih masukannya Desi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Salam PJOK.